Digivers, kembali lagi. Buat kulit kita. Halo teman Digivers, kembali lagi bersama aku Lulu di Digi Podcast. Kali ini aku nggak sendirian nih karena sudah ada ibu dosen cantik bersama kita di sini yaitu Bu Terry Lina Arvinta. Bu Terry merupakan dosen mata kuliah Personality Development di kelas pemasaran digital. Langsung aja kita sapa ya. Halo Bu Terry, selamat datang di Digi Podcast Bu. Halo Lulu, apa kabar lu? Alhamdulillah baik Bu, kalau ibu sendiri gimana? Alhamdulillah baik banget dan seneng banget diundang sama Lulu ke sini karena kita pasti mau ngobrol-ngobrol seru kan? Pastinya dong Bu, karena kita bakal ngebahas tentang mie gacoan semi-viral nih Bu. Apakah Bu Terry sudah pernah tahu tentang mie gacoan sebelumnya? Pasti dong, siapa yang gak kenal mie gacoan gitu ya, orang seliweran mulu di medsos saya gitu ya. Dan itu juga sih yang bikin saya kepo, akhirnya kayaknya sekitar setahun lalu apa 2 tahun lalu gitu ya. Saya akhirnya nyobain mie gacoan ini kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu Bu Terry sudah pernah mencoba mie gacoan level berapa nih Bu, yang mana? Kalau aku waktu itu nyobainnya mie gacoan yang masih level 2 sih ya. Jadi mie iblis kayaknya level 2 dan kebetulan aku suka banget sama udang rambutannya. Oh iya. Gitu. Kamu sendiri sering gak kesana? Pasti sering dong Bu. Waduh, Kan ini anak muda. sama teman-teman nongkrong Iya. di sana. Oke deh. Kira-kira Ibu tahu nggak ya apa alasan mie gacoan ini viral dan kayak rame terus? Oke, jadi kalau kita ngelihat dari mie gacoan mungkin salah satu yang bikin dia viral adalah mungkin rasa pertama kali kalau kita ngomongin dari bisnis kuliner gitu ya atau makanan pasti rasa gitu ya, rasanya oke gitu ya menurut saya untuk harga segitu tuh oke gitu ya. Kemudian pilihan topping-toppingnya juga beragam gitu, jadi kalau biasanya kita mie kan paling toppingnya itu ada bakso gitu kan ya, kemudian ada pangsit. Nah dia itu ngemas si pangsitnya ini tuh ya lebih inovatif aja, lebih macem-macem gitu. Jadi itu juga salah satu daya tariknya selain tadi murah gitu ya. Murah banget loh. Jadi saya sampai bingung sempat ngobrol gitu sama teman-teman. Kok bisa ya dia ngejual dengan harga segitu gitu ya. Dia untung gak sih sebenarnya? Dan emang yang beli itu ngantri sih lo. Iya betul, Bu Terry dan teman-teman Digivers juga pasti notice dong kalau misalkan lewat mie gacoan tuh ngantrinya selalu panjang dan lama, bisa sampai 1 jam lebih loh Bu. Kira-kira apa sih alasan orang tuh rela ngantri berjam-jam untuk mie gacoan ini? Dan mungkin kalau saya bilang karena dia juga emang cukup populer atau terkenal atau viral gitu ya di medsos, yang bikin orang jadi kepo gitu ya, pengen tahu sebenarnya kenapa sih gitu ya orang tuh banyak yang ngomongin tentang mie gacoan ini. Orang kan jadi kepo gitu ya. Awalnya mungkin itu. Kemudian pastinya juga pas nyampe di sananya mungkin dia nyobain emang bener kayak yang diiklanin gitu ya. Kalau emang rasanya enak, kemudian harganya juga cukup affordable, kemudian toppingnya banyak. Jadi emang seru buat makan rame-rame gitu ya. Dan kamu tahu gak sih biasanya kan kalau kita ngelihat misalkan rumah makan rame gitu yang ngantri, pasti FOMO kan jadinya. Iya, pasti jadi kepo kan. Misalnya kenapa sih orang-orang tuh pada ngantri, emang segitu enaknya gitu kan ya. Kok sampai fenomenal kayak gitu. Dan kayaknya kan masalah FOMO ini ya buat anak muda gak mau ketinggalan kan. Tentang yang tren-tren, yang hype gitu ya. Nah pasti itu sih salah satu alasannya ketika dia bikin strategi yang bikin orang penasaran gitu ya. Nah itu yang diceritain tentang antriannya, tentang seruannya, topping-toppingnya. Itu sih yang bikin orang FOMO dan akhirnya dia jadi cukup viral. Iya, karena mie gacoan itu mie pedas nomor 1 di Indonesia ya. Terus juga makanan-makanan pedas itu sebenarnya beberapa waktu yang terakhir tuh emang lagi kekinian banget di kalangan anak muda. Jadi banyak anak muda yang tertarik, jadinya rame dan viral terus sampai ngantri berjam-jam lama buat buat makan mie gacoan doang ya Bu.
Nah, tapi selain itu mie gacoan ini lokasi penempatan cabangnya pun juga cukup bagus karena di lokasi-lokasi yang tempat nongkrongnya anak muda gitu loh Bu, kayak di Tebet, di Bekasi, di Depok dan di Tangerang. Terus rasanya enak, tapi selain ini juga ada dimsum yang harganya pun di bawah 15.000 loh Bu, jadi murah dan porsinya tuh cukup. Nah, untuk membahas FOMO, sebenarnya saya juga ikut-ikutan FOMO juga, Bu. Jadi, mie gacoan ini sering muncul di TikTok saya, di FYP ya, Bu, muncul di FYP TikTok saya. Terus saya lihat visualnya juga enak, terus kayak jadi saya tertarik dan saya akhirnya nyoba juga, Bu. Iya emang penting ya kalau misalkan kita ngiklanin sesuatu apalagi makanan kan emang daya tarik visual itu jadi satu hal yang penting gitu ya. Iya, betul. Supaya orang jadi yang ngecas aja pengen nyobain gitu ya. Terus sama yang kamu bahas tadi tentang lokasi yang strategis itu juga emang penting banget gitu ya. Jadi yang namanya mie gacoan emang target pasarnya itu anak muda, maka dia juga harus ada hadir di tempat nongkrongnya anak muda gitu ya. Dan kalau saya bisa lihat mungkin outlet-outletnya dia cukup luas ya. Jadi bisa mengakomodir pelanggan yang cukup rame datang ke situ tuh terakomodir gitu ya. Tapi lu ini juga satu inovasi dari dia mungkin ya, atau apa ya, layanan tambahan gitu ya yang dia berikan. Kalau kita tuh nggak harus ngantri sih lu sebenarnya ke betul. mie gacoan ini karena dia juga udah kerjasama dengan berbagai aplikasi yang ada di Indonesia untuk layanan pesan antar. Jadi buat kamu-kamu Digivers yang sekiranya misalkan nggak suka ngantri gitu ya, tapi pengen makan mie gacoan, nah kalian bisa nyoba untuk order lewat aplikasi kayak gitu. Iya, betul Bu. Jadi kita nggak usah repot-repot ngantri keluar Bener, rumah, bener pakai baju banget. bagus buat makan mie gacoan. Tinggal nunggu datang aja pesanan kita dari aplikasi ojek online tersebut. Iya, diwakilin gitu Iya, ngantrinya ya. Iya. Nah, sebutannya aja kan mie gacoan itu mie viral ya Bu. Nah, selain viral karena antriannya yang selalu panjang, rame, mie gacoan tuh beberapa waktu yang lalu juga sempat viral lagi loh Bu. Kira-kira Ibu tahu nggak tentang hal ini? Viral, Ya, tapi bukan tentang antrian. bukan. Menu baru kali? Bukan. Bukan menu baru juga. Bukan. Waduh penasaran, kira-kira dia viral tentang apa tuh lu? Oke, saya izin jelasin ya Bu, buat teman-teman Digivers juga kalau yang belum tahu boleh disimak. Jadi mie gacoan beberapa waktu yang lalu sempat viral lagi karena ternyata mie gacoan ini belum memiliki sertifikasi halal MUI Bu. Oh, I see. Jadi ramai dibicarakan dan netizen jadi banyak yang meragukan kehalalan dari mie gacoan ini Bu. Nah iya banget sih ya, karena kan mau gak mau kan emang kita tinggal di Indonesia yang majoritinya orang muslim gitu ya. Jadi memang standar halal, label halal itu memang jadi concern dari masyarakat kita. Apalagi ya tentang makanan ini gitu ya. Tentunya dengan adanya label halal itu nambah keyakinan kita, kenyamanan kita untuk memilih tempat mana kita mau datengin untuk makan kayak gitu ya. Sama halnya teman-teman Digivers kalau misalkan kita ngobrolin tentang misalkan produk kosmetik kayak gitu kan kita pasti kalau misalkan dia ada BPOM-nya itu pasti bikin kita tenang gitu bahwa ini terbuat dari bahan yang aman buat kulit kita, buat kesehatan kita kayak gitu ya. Nah begitu juga untuk bisnis kuliner, food and beverage, maka perlu nih untuk kita memperhatikan tentang label halal ini gitu ya. Apalagi kalau untuk masyarakat Indonesia. Dan menurut saya yang viral tadi tentang label halalnya dari mie gacoan ini karena dia nggak dapat label halal juga banyak nih seliweran hoax gitu ya yang bilang dia dari produknya nggak halal, bahan bakunya dan segala macam. Nah kira-kira kelanjutan dari cerita viral ini kayak gimana tuh lu? Nah kelanjutannya jadi akhirnya mie gacoan itu mengubah nama-nama menu yang ada Bu karena MUI tidak memberikan sertifikasi halal karena nama-nama menunya itu mengarah ke produk-produk haram seperti yang Ibu bilang tadi, mie iblis, mie setan, terus es pocong, es genderuwo, es sundel bolong, kan serem banget ya Bu. Nah jadi mie gacoan supaya mendapatkan sertifikasi halal, mereka mengubah nama menunya menjadi mie gacoan, mie hom pimpa, es petak umpet, es kuku batok, es tekleknya Bu gitu. Nah emang bener sih ya. Jadi
sekarang teman-teman Digiverse jadi tahu gitu ya, ternyata mereka tadinya nggak muncul halalnya itu karena penamaan produk menunya yang nggak sesuai sama standarisasi sertifikasi halal. Dan alhamdulillahnya mereka cukup gercep gitu ya untuk bisa menanggapi hal ini dan menjawab keresahan dari masyarakat konsumennya gitu ya, dengan dia mengubah nama menunya. Emang agak serem sih ya, nama menu orang mau makan tapi disodorin menu yang serem-serem. Tapi alhamdulillah dia sudah ngubah ya. Dan itu malah terdengar lebih lucu, lebih keren dengan dia ngubah namanya gitu ya. Jadi kayaknya tadi nama-nama permainan tradisional zaman dulu ya. Iya betul tuh Bu. Akhirnya tanggal 22 Juni 2023 mie gacoan resmi mendapatkan sertifikasi halal MUI Bu. Jadi Bu Terry dan teman-teman Digiverse tidak perlu khawatir tentang kehalalan dari mie gacoan itu. Nah itu deh ya. Jadi itu juga salah satu hal yang patut kita acungi jempol gitu ya untuk mie gacoan yang gercep untuk nanggapin dari hal-hal yang sensitif gitu ya yang ada di Indonesia, dan kita jadi lebih nyaman gitu ya untuk mengkonsumsinya ketika dia sudah mendapatkan sertifikasi halalnya gitu. Iya siap deh Bu. Buat para Digiverse juga gak perlu khawatir lagi ya karena mie gacoan resmi halal. Mungkin sampai sini dulu kali ya sharing-sharing santai kita bersama Bu Terry. Dimana obrolan kita itu tadi membahas tentang alasan mie gacoan itu viral dan membahas sedikit tentang kehalalan dari mie gacoan itu sendiri. Terima kasih banyak pada Bu Terry sudah menghadiri Digi Podcast Bu. Sama-sama Lulu, senang banget diundang sama kamu untuk ngobrol-ngobrol tentang mie gacoan. Apalagi ini siang-siang gitu ya. Jadi ngingetin saya memang kita waktunya makan siang. Betul. Tinggal dipesen aja lewat aplikasi ojek online. Nah itu benar Bu. banget, supaya kita gak siang-siang udah lapar terus mesti ngantri lagi gitu. Betul. Kan ya. Nah sampai sini terima kasih teman Digi Podcast yang udah menonton. Jangan kapok buat nonton Digi Podcast ya teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye Digiverse. Bye Digiverse. Halo teman Digiverse, kembali lagi buat